Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru semua. Halo guru Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Nur Hadi dari Kota Jayapura. Jumpa pada bagian kedua atau seri kedua video saya. Video yang pertama kemarin tentang motivasi. Apa pentingnya daripada PTK bagi seorang guru profesional, apa yang akan didapat, bahkan selain angka kredit juga mungkin untuk sertifikasi dan sebagainya. Kalau diikutkan lomba ke tingkat nasional, kalau mendapatkan berkat juara, bisa jalan-jalan ke Eropa yang diberangkatkan oleh Kemendikbud. Nah, seperti pengalaman saya pernah ke Sydney, Melbourne itu. Nah, karena usaha yang keras, itu bukan tujuan utama sekali lagi kemarin adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu adalah side effect, berkat dari Yang Maha Kuasa karena kerja keras kita. Baik Bapak Ibu guru sekalian, pada bagian kedua ini sudah mulai masuk ke konsep dan bagaimana merencanakan PTK. Perlu diketahui konsep PTK sudah umum kita ketahui seorang guru. Beberapa ahli menyampaikan teori tentang Classroom Action Research atau CAR, dan bahasa Indonesianya penelitian tindakan kelas atau berikutnya disebut PTK. Misalnya Camis and Taggart, ya, John Eliot, Hopkins. Kemudian yang lokal kita yang terkenal Pak Suharjono, yang dari UNY Suharsi Miarikunto, guru kami ini kemarin dari UNY, Pak Sulipan dan lain-lain. Kita menukil dari guru kami yaitu Suharsi Miarikunto, menyampaikan bahwa PTK itu merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah subjek yang menjadi sasaran. Siapa sasarannya? Yaitu peserta didik. Tujuannya untuk apa PTK, kata Suharsimi, yaitu memperbaiki situasi pembelajaran di kelas. Memperbaiki situasi pembelajaran di kelas agar terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Itu PTK menurut Suharsimi. Dan tentu saja sudah diserap dari berbagai ahli. Sedangkan model PTK yang kita ambil langsung saja dari Camis dan Taggart yang diadop oleh Ibu Suharsimi juga. Berikut siklusnya. Pada setiap perangkat terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan plus observasi dan refleksi. Jadi tindakan dan observasi itu bersamaan karena observasi bersamaan dengan tindakan. Jadi perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Ini menurut Camis Taggart, ya. Nah ini model spiral dari Camis Taggart, ya. Spiral maksudnya tiap siklus seakan-akan ada circle, siklus putaran-putaran. Siklus pertama 1, 2, 3, yang 3 pertemuan. Masing-masing pertemuan sudah diadakan tadi, ya. Sudah ada pengamatan, sudah ada yaitu sampai pada refleksi di akhir pembelajaran. Ini refleksi kecil lah, ya. Nah, berikutnya diperbaiki pada pertemuan kedua, kemudian begitu seterusnya pada pertemuan 3 akhir siklus pertama. Nah, diadakan yaitu refleksi besar, refleksi siklus, ya. Jadi refleksi kecil maksudnya setiap akhir belajar kita juga perlu refleksi, gurunya dibantu kolaborator tadi bagaimana data-datanya dan sebagainya. Kekurangannya diperbaiki untuk pertemuan kedua di siklus 1. Kemudian berikutnya juga sampai sampai pertemuan 3 di siklus 1 makin bagus, dan tujuan siklus pertama misalnya peningkatan motivasi sudah selesai, giliran ke siklus kedua mungkin peningkatan kinerja karena penelitiannya peningkatan motivasi dan kinerja. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Jadi ada perencanaan, tindakan siklus 1, tindakan observasi, dan refleksi. Siklus 1 dan siklus 2. Seperti itu. Misalnya permasalahan guru, misalnya rendahnya motivasi dan kinerja siswa dalam pembelajaran PPKN kelas 10A. Maka siklus 1
Misalnya memakai KD1 terdiri dari 3 pertemuan. Dari KD1 mungkin ada 3 pertemuan ya. Tindakan dan observasi untuk meningkatkan motivasi. Jadi fokusnya motivasi saja. Kinerja nanti siklus kedua biar nggak pecah. Motivasi, karena motivasi itu utama sebelum kinerja. Maka di siklus 1 kita tempatkan. Itu motivasi udah bagus, pasti nanti siklus kedua baru kita tujuannya ke apa ini? 3 pertemuan juga untuk kinerjanya siswa. Seperti itu. Dan seterusnya. Metode pengambilan datanya nanti pada saat PTK yaitu bisa dipilih observasi kegiatan pembelajaran, yaitu berarti ada instrumennya berupa lembar observasi, ini guru yang pegang. Bagaimana sikap siswa ya, perhatian pada pembelajaran, bertanya dan sebagainya, itu observasi pada kegiatan pembelajaran dipegang oleh guru, lembar observasi sambil menilai siswa. Bagaimana cara menilai? Banyak, waduh Pak, nanti nilainya lama, seperti ngabsen juga. Apa namanya? Menilai siswa itu kalau sikap, kalau keaktifan itu cukup yang ekstrim. Yang lain dianggap misalnya kalau nilainya 1 2 3 4, ya semuanya 3. Nah, gitu. Semuanya 3. Nanti yang ekstrim ke atas, misalnya teraktif dan sebagainya, itu dikasih 4 misalnya. Sedangkan tadi yang mungkin agak ya bagaimana diturunkan jadi 2. Jadi cukup yang kita nilai itu yang ekstrim-ekstrim gitu. Yang lain sudah dianggap dan nilai cepat penilaian sikap itu. Nah, itu yang kadang guru bagaimana menilai sikap, harus perhatian ke lembar ini tidak. Jadi anggap semua rata-rata, nanti yang ekstrim atas ekstrim bawah itu aja yang anak yang kita sesuaikan skornya gitu. Kemudian dokumentasi pelaksanaan pembelajaran. Ya, jadi di PTK itu harus ada foto-foto lah, karena nanti akan ada laporan. Apa yang dipoto saat pembukaan itu harus ada fotonya. Dan satu pelaksanaan, kalau pas diskusi ya waktu diskusi harus ada fotonya. Waktu apa diadakan fotonya. Kemudian waktu penutup, setiap pertemuan harus pembukaan, pelaksanaan, penutup harus ada dokumentasinya nanti di PTK. Jadi sebelum kita melakukan PTK sudah ada pikiran seperti itu, mindsetnya. Kemudian metode pengambilan data yang lain selain observasi, dokumentasi tadi juga angket atau daftar pertanyaan dan dikasih pilihan tanggapan siswa. Angket ini penting kalau sikap, karena sikap itu pengakuan mereka. Nah, kita kasih apakah senang mengikuti pembelajaran PPKN, sangat senang, senang, tidak senang, sangat tidak senang. Ada 4 skala Likert lah gitu. Nah, itu kita sebar sebelum kita melakukan tindakan. Kita sudah sebar ini sebelum, mungkin ya seminggu sebelumnya waktu masih konvensional. Kok misalnya semester 1 kok ini akhir semester 1 itu kalau bisa kita sudah sebarkan angket ini. Bagaimana tanggapannya dengan pembelajaran metode atau media yang konvensional yang biasa itu. Kemudian hasil angket sikap siswa itu kita tabulasi, kita lihat, oh ternyata rendah. Nah, dan sebenarnya kita udah lihat diagnosis seperti itu, kemudian dimusyawarahkan di MGMP atau dengan teman sejawat untuk diadakan perencanaan melaksanakan PTK dengan tindakan menggunakan apa nanti sesuai dengan yang kita pilih. Dan wawancara. Kenapa ada wawancara lagi? Ya angket itu kadang harus didampingin wawancara. Nah, jadi harus triangulasi data ceritanya ya. Jadi data itu hanya jangan percaya satu saja. Misalnya angket itu si A itu di angketnya kok saya senang pelajaran PKN, dia bilang sangat suka. Tapi menurut hasil observasi guru, kok anak itu kok ogah-ogahan, kok begitu main sendiri, bagaimana ini? Tidak sesuai dengan observasi, maka perlu ditanya, Dek, di angketmu kok begini, tapi kok menurut observasi kamu tadi kok kayak kurang perhatian. Nah, oh saya lagi sakit perut. Dan ini pentingnya wawancara. Jadi cross check and recheck. Ini triangulasi data. Jadi ini bisa digunakan ini ya, sama bisa dipilih sesuai dengan apa penelitian kita yang kita tuju. Oke. Jadi metode pengambilan data bisa observasi, dokumentasi, angket, wawancara, atau triangulasi data menggunakan saling check and cross check seperti yang saya ceritakan tadi.
Nah, dari data-data yang terjaring dengan tadi itu ada metode analisanya. Ini penelitian kualitatif ya. Menurut Miles and Haberman itu ada 3 macam kegiatan dilakukan, yaitu dari data-data tadi kita kumpulkan data collection ya, pengumpulan data. Kemudian data reduction, dari data yang terkumpul banyak tadi tentu ya mungkin ada yang sangat mendukung, ada yang kurang. Yang kurang itu kita taruh di laci dulu. Nah, itu dari yang betul-betul sangat mendukung itu namanya reduksi ya, maksudnya mengambil yang sangat vital untuk tujuan kita dan mempetikan dulu yang kurang mendukung seperti itu. Itu namanya pengumpulan dan reduksi data. Kemudian membuat pola data atau data display data ya, kumpulan informasi sehingga menjadi kumpulan informasi yang tersusun ya. Sehingga dari situ kita bisa mendeskripsikan mungkin suatu kesimpulan, dan terakhir dari display tadi bisa ditarik kesimpulan atau verification seperti itu. Itu menurut Miles and Haberman. Nah, dari data-data tadi kan pasti ditabulasi ya. Kan tadi ada skornya. Ada skor ya. Kalau sangat baik misalnya 4, baik 3, kurang. Ini menurut tanggapan siswa skala Likert. Inilah kita untuk apa angka-angka ini, agar ketemu nanti jumlah. Dari jumlah keseluruhan berapa yang diperoleh dibagi jumlah maksimum. Jumlah maksimum seakan-akan semua dapat 4, jadi maksimum. Itu berapa totalnya, sehingga perolehan skor kurang dibagi dengan jumlah maksimum kali 100 seperti ini. Jadi total skor observasi per skor maksimum kali 100. Maka dikonsultasikan dengan kriteria ini. Sekian sampai sekian, kurang sekali, dan inilah di bab 3 nanti kita harus cantumkan bagaimana cara pengolahan data, cara mendapatkan data tadi dan sebagainya, itu harus kita cantumkan di bab 3 yang kita sebutkan tadi. Nah, begitu Bapak Ibu tentang yaitu apa itu PTK dan bagaimana cara mendapatkan datanya, kemudian bagaimana cara mengolahnya. Nah, itu gambaran tentang PTK. Sekarang bagian yang berikutnya yaitu perencanaan. Nah, bagaimana cara memulainya ini. Jadi PTK itu bukan kita ambil judul ini begini, tidak. Tapi berangkat tadi, kalau saya pengalaman saya waktu jadi guru itu semester 1 itulah untuk kita melihat, mempotret apa kira-kira permasalahan siswa yang belum sesuai dengan harapan atau standar gitu ya. Semester 1. Maka di akhir semester 1 itu kita langsung kasih angket motivasi, kenapa kok seperti itu belajarnya, kinerjanya kok rendah atau apanya bisa. Nah, untuk apa? Untuk bahan rapat di MGMP, saya punya masalah semester 1 seperti ini. Nah, atau ambil teman sejawat kalau di sekolah itu ada. Saya menyarankan bahwa penelitian dekan kelas itu kalau bisa ada teman sejawat situ yang sama-sama guru apa PPKN situ kerjasama. Kalau dia ngajar kelas 3, saya ngajar di kelas 10 misalnya, maka nanti saya jadi kolabornya dia. Kemudian kalau pas saya penelitian, dia jadi kolaborator saya, sehingga namanya komensalis mutualisme, seperti itu, saling menguntungkan. Itu teman sejawat itu lebih bagus. Atau teman MGMP nanti datang ke sekolah kita sebagai kolaborator, karena kita sangat penting kolaborator, dan ini salah satu ciri PTK. Ada pengamat itu yang membantu kita, kan kita sendiri nggak mungkin mengamati diri sendiri. Teman kita yang duduk di belakang sana, di belakang anak-anak di pojok kah, sambil ya foto-foto tadi, syukur kalau HP-nya bisa untuk rekam kita punya pembelajaran gitu. Itu kolaborator, sambil mencatat vignette-nya, catatan lapangan. Kalau ada video itu gampang, nggak usah catatannya, nanti lihat video baru mencatat, bagus kalau ada video. Kalau enggak ya harus mencatat kejadian-kejadian, evidence yang mendukung penelitian kita tiap pertemuan. Jadi mendiskusikan masalah di MGMP dari masalah semester 1 itu mungkin dapat motivasi dan kinerja siswa yang rendah di pembelajaran kita. Maka didiskusikan di MGMP sekolah kah, atau antar sekolah kah, atau hanya dengan teman sejawat, silakan. Kemudian mendiskusikan metode media, kira-kira apa ya yang
akan saya yang mampu saya mampu apa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Kalau yang kemarin hanya dengan LKS, kira-kira berikutnya apa ya di semester kedua nanti. Nah, semester kedua itulah yang akan kita lakukan penelitian tindakan tadi. Itu jadi setahun itu paling kalau saya dulu pengalaman hanya satu saja. Nah, setahun satu di semester 2 karena semester satunya mendapat peta masalahnya, kemudian kita beri tindakan di semester kedua. Ada guru yang sampai satu semester itu sampai 3 PTK, itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Nanti lihat bagaimana pelaksanaannya. Kemudian mengembangkan metode media yang diajukan tersebut dan dicoba. Jadi metode waktu libur semester pertama mau jelang semester kedua itu saya sudah membuat metode media yang akan saya pakai untuk untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Yang saya pengalaman kemarin, kebetulan saya ada IT, jadi menggunakan web web sekolah itu. Diajukan uji coba, harus diuji coba dulu dengan teman sejawat atau dengan anak-anak. Bahkan dari penelitian pengembangan R&D itu, research and development, itu harus uji coba satu-satu, satu orang perbaiki, satunya lagi minimal 5 orang begitu, bagus, revise, kemudian bagi uji coba kelompok kecil. Nah, itu. Uji coba kelompok kecil, kemudian ada perbaikan lagi, baru kelompok besar kelas utuh. Setelah itu field research itu ya seperti itu. Oke, seperti itu sebenarnya pengajian, tapi ya nggak usah terlalu R&D seperti itu. Yang penting ya dicoba dulu, dipastikan lah itu. Sehingga nanti waktu hari H, memang kalau media itu berupa apa aplikasi atau apa itu website itu betul-betul lancar. Kemudian merencanakan PTK pada semester 2 ya, awal semester 2 Mas, melewati tindakan pada kompetensi dasar, makanya pokok bahasan atau materi yang tepat. Nah, maka kita program semester 2 itu harus kita cermati kira-kira karakteristik materi yang untuk meningkatkan motivasi dan kinerja itu yang mana pokok bahasanya. Kita kasih tanda. Nanti kasih contoh. Yang ini karena tidak semua karakteristik materi yang kita sampaikan itu metodenya cocok yang untuk meningkatkan ini. Jadi kalau kita pakai grup investigasi berarti yang sifatnya materi konsep-konsep yang siswa kadang malas. Dari situlah yang harus kita, apalagi PKN kadang kayaknya hafalan gitu. Jadi bagaimana siswa itu sampai menguasai konsep ya, motivasinya tinggi, kinerjanya hubungan antara mereka, kolaborasi, presentasi dan sebagainya misalnya, itu kinerjanya bisa ditingkatkan gitu. Kemudian kalau ini sudah misalkan di MGMP masalah kita tadi, kemudian metode atau media yang diajukan untuk mengatasi ini tadi, permasalahan tadi udah kita bangun ya, sudah gini, udah diuji coba, udah ditetapkan kapan-kapan pertemuannya di semester 2 ini KD ini pertemuan ini. Nah, sampai 6 pertemuan berarti kalau 3 siklus 1 3 kali, agak jeda gitu seminggu, kemudian siklus 2 3 kali berturut-turut sesuai dengan mengalir seperti program semester. Maka sudah fix, baru kita datang ya, membuatlah proposal singkat, ada latar belakangnya, masalahnya apa dari hasil angket akhir semester tadi, kemudian permasalahannya apa, tujuan, manfaat, media, metode yang digunakan apa, itu PTK. Kemudian penetapan target indikator, nanti di akhir, karena siklus 1 itu untuk peningkatan motivasi lah, indikator motivasi itu apa, intrinsik ekstrinsiknya dikasih minimal sekian, ada target harus dikasih itu sebelum melaksanakan penelitian, masih proposal ya. Kemudian yang siklus 2 yang kinerja juga dikasih target, indikatornya apa dikasih target, minimal sekian itu stop. Nah, seperti itu. Kalau tidak dikasih target nanti nggak stop. Jadi harus minimal, itu target minimal harus ada, dimotivasi itu targetnya di akhir siklus 1 berapa, kemudian kinerja target minimalnya berapa untuk bisa stop. Nah, dan mohon dukungan dan ada surat izin agar sah ya. Walaupun teman sendiri ada sekolah sendiri, ada surat izin. Baik, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang harus perhatikan sekarang sebelum kita mulai PTK. Ini belum mulai PTK, ini pokoknya mindset kita seperti ini PTK.
sebelum memulai PTK itu kita harus kompetensi dasar, pokok bahasa, materi pelajaran untuk tindakan nanti itu harus mengalir jalan program semester yang ditetapkan jelang awal semester 2 tadi. Jangan PTK itu saya mau metode ini misalnya untuk tapi materinya itu lagi diulang lagi padahal menurut program semester udah ganti pokok bahasa, ganti materi lagi ya. Seperti itu. Nanti habis di situ waktu 1 semester. Ini yang salah sangka. Ya jelas namanya materi yang satu itu diulang-ulang dengan metode ya pasti akan bagus ya. Bukan seperti itu. Jadi harus mengalir jalan dengan program semester pokok bahasanya itu. Jadi pokok bahasanya, materinya mengalir, hanya metode mungkin atau medianya itu yang digunakan, tapi untuk mewadahi materi-materi itu, membungkus materi-materi itu seperti itu. Itu yang harus dipahami, mengalir ya. Nah, jadi pelaksanaan PTK itu mengalir jalan dengan program semester. Kalau minggu kesekian ini harus pokok bahasanya ya itu. Jangan balik-balik di satu tidak sesuai dengan program semester. Kemudian waktu pelaksanaan sesuai jadwal mapel. Tidak mengganggu jam pelajaran lain. Ini kadang jadi bertengkar di sekolah. Oh saya PTK, saya pinjam harus pakai ini, sudah diizinkan kepala sekolah, apalagi begitu. Jadi nggak baik. Jadi tetap mengalir sesuai dengan jadwal. Karena mengalir sesuai program semester. Kemudian kalau misalnya seperti saya kemarin karena IT, teknologi informasi, maka perlu daya dukung sarana sumber daya yang memadai. Berarti harus ada listrik ya. Internet walaupun data kita sendiri mungkin ya. Harus ada, memastikan bahwa yang kita gunakan ini bisa dijalankan di kelas gitu maksud. Jangan muluk-muluk ya. Terlalu tinggi misalnya enggak ada listrik kan kok IT ya, pakai infocus ya susah. Jadi harus ada daya dukung sarana cocok apa yang kita kembangkan untuk tindakan tadi harus ada daya dukungnya ini. Dan saya metode yang diajukan untuk tindakan atau media yang diajukan. Terus guru mampu dan terampil menjalankan media atau metode itu. Kalau metode harus terampil, kalau berupa media pun harus terampil. Nah itu. Jangan gaptek kemudian pakai. Nah itu. Jadi harus ya apa yang kemampuan kita yang kita mampu itu ya. Oke, maka harus dicoba dulu di MGMP, dengan teman kolaborator coba-coba dulu agar hari H pelaksanaan tindakan itu bagus. Syukur kalau coba kepada siswa, mungkin sekolah lain atau apa yang selevel kalau kelas 10 untuk mencoba-coba. Itu tadi yang R&D yaitu apa uji coba satu-satu, kelompok kecil dan field result tadi. Kemudian pelaksanaan berjalan alami. Jadi jangan anak-anak saya mau peneliti, nggak usah seperti itu. Kalau bisa mereka nggak tahu kalau guru sedang penelitian. Bilang aja Pak Guru hanya ingin masukkan kalian untuk apa agar Pak Guru senang bisa pembelajaran ini menyenangkan. Maka perlu kerjasama. Kalau memang dirasa kurang ya kasih nanti saya kasih angket, kasih dibalik umpan balik yang sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Jadi seperti itu. Dan nanti akan ada teman guru MGMP nanti datang turut membantu saya memantau dari belakang untuk memberi masukan saya nanti. Jadi intinya di saya bukan kepada anak-anak sehingga anak-anak enggak merasa canggung, akan diteliti gitu. Jadi itulah hal-hal yang harus perhatikan sebelum memulai PTK. Kemudian data PTK awal akhir itu harus ada di mindset kita dan itu yang akan nanti harus saya siapkan. Jangan ini terjadi ini. Sudah laporan PTK tapi enggak ada lampiran ini, enggak ada lampirannya. Bagaimana lampiran untuk contoh wawancaranya siswa? Enggak ada dokumentasinya dan gambar-gambar enggak ada. Jadi mengalir data itu mengalir awal akhir, front end ya. Harus ada pada mindset kita waktu penelitian. Ini harus pahami sebelum melakukan penelitian. Misalnya sebelum pembelajaran itu administrasi dan daya dukungnya apa? Program semester harus kita siapkan tadi di awal semester 2 seperti ini. Nah, ini program semester yang saya sebut mengalir tadi seperti ini. Nah, ini yang kita tandai ini adalah pelaksanaan penelitian yang 6 kali itu. Nah, ini siklus 1, jeda 1 minggu, bahkan 1 bulan ya untuk refleksi ini
akhir siklus 1 untuk melihat motivasi dari 3 pertemuan. Pokok bahasanya lihat. Pokok mendeskripsikan hubungan dasar negara, konstitusi. Maaf ini penelitian saya tahun 2013 ya, karena sudah lama nggak jadi guru, 2015 sudah ke dinas ini. Seperti ini. Jadi mengalir itu seperti ini. Jangan materi 1 ini diulang-ulang untuk PTK. Ini maksud saya tadi ya. Jadi harus mengalir. Minggu berikutnya jadwalnya ini ya ini. Tapi pakai media yang sama, tapi bungkus hanya untuk bungkus saja. Media itu kendaraan. Barangnya ya ini, pokok bahasan ini dan seterusnya. Ini motivasi 3 kali. Ini perencanaan saya waktu itu. Kemudian refleksi untuk sekalian membuat laporannya, motivasi, tabulasi data dan sebagainya, sambil merencanakan siklus kedua yang kinerja tadi. Kinerja 3 kali ini. Yang kinerja kayak saya proyeksikan nanti ini dan yang terakhir ke putus libur lagi ini. Jadi 6. Nah, inilah akhir tahun sudah jadi PTK saya. Inilah maka sangat sulit orang PTK 1 semester sampai 2 itu sulit. Karena apalagi sering libur mainnya. Seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ini program semester yang harus kita siapkan sebelum PTK. Dan ini dokumentasikan sehingga waktu membuat laporan tinggal melampir-lampirkan seperti itu. Dibuatlah seperti ini ya. Jadi seperti Bapak Ibu, program semester mengalir apa adanya. Oke, berikutnya silabus. Tadi kan program semester berarti semester 2 ya tadi ya. Nah, maka silabusnya kita siapkan. Maaf ini sekali lagi ini adalah kurikulum lama karena tahun 2013 itu, tapi sudah kurikulum 2013 tapi belum yang saintifik dan sebagainya. Untuk contoh saja. Jadi sudah kita siapkan ini pertemuan 1 nanti, pertemuan 2 ya sudah siapkan. Silabus untuk pertemuan yang kita tandai tadi harus kita siapkan. Kita dokumentasikan untuk PTK kita ini. Ini contohnya. Seterusnya sampai 6 pertemuan seperti ini. Ini pertemuan pertama. Oke, kemudian RPP lah. Setiap pertemuan kan disusun RPP. Nah, ini susun RPP. Kita susun RPP-nya. Nah, kembali lagi ini tahun 2014 ya, bulan Maret ya kan ada. Nah, semester 2 ya dari 2014. Ini RPP kita siapkan. RPP itu harus lengkap. Ada lampirannya, yaitu pengamatan sikap, kemudian pengamatan kinerja dan jadi observasi guru harus ada dan ada namanya yaitu tes akhir pelajaran ya. Itu ya. Seperti itu harus lengkap ya. Tapi RPP ini khusus satu kali awal aja, jangan langsung 6 kita buat, jangan. Karena RPP ini juga nanti harus ada masukan. Oh, waktu itu kalau diskusi ternyata kurang, berarti bisa dikurangi, bisa ditambahkan dari waktu apa begitu. Jadi kan ada diskusi, mungkin ada presentasi, mungkin presentasi makan waktu, jadi alokasi waktu RPP itu dikurangi dan sebagainya. Jadi RPP yang bagus justru ada coretan-coretan begitu, ada revisi. Untuk apa? Agar RPP berikutnya itu sudah menyesuaikan apa kekurangan di pertemuan pertama kemarin begitu. Ya, makanya yang RPP ini kalau silabus boleh siapkan 6 kali sekalian pertemuan yang tadi. Yang kita di program semester tadi yang kita udah plot tadi. Tapi RPP harus per pertemuan sebelum pertemuan ya. Karena nanti akan ada revisi untuk pertemuan berikutnya kurang apa. Dan menyiapkan medianya ini karena saya pakai media. Judulnya saya kemarin itu ya meningkatkan motivasi dan prestasi belajar tadi siswa kelas berapa SMA 5 Jayapura. Waktu itu saya ngajar situ memakai metode GITEK yaitu grup investigasi berbasis TIK. GITEK saya sebut. Ya, judul itu yang agak-agak yang nyeleneh sehingga orang tertarik apa itu GITEK. Padahal itu ya grup investigasi tapi kita padukan media teknologi informasi jadi web sekolah tadi. Jadi dan sudah diuji coba tadi ya saya sebutkan. Terus menyiapkan daya dukung sarana peralatan device, kabel roll disiapkan sendiri apa begitu siap, Enfokus siap, kalau nggak ada ya mobile, Enfokus mobile untuk apa anak-anak bisa presentasi.
Dan memberitahu siswa akan ada teman MGMP meninjau kelas kita, duduk di belakang dan terus. Jadi ini sebelum pembelajaran sudah disiapkan. Oke. Ini pelaksanaan pembelajaran sekarang. Jadi RPP tadi harus dipegang guru dan kolaborator. Jadi kita kasih juga kolaborator teman kita yang duduk di belakang RPP agar bisa mengecek. Mungkin alokasi waktunya atau apa, bisa kasih catatan dia. Nanti begitu pelajaran selesai, kita duduk musyawarah dengan dia, oh ada feedback gitu dari dia untuk perbaikan RPP berikutnya. Guru juga memegangnya karena untuk mengendalikan pembelajaran. Dan lembar observasi sikap tadi, nah, yang dilampirkan RPP tadi, ini harus pegang guru sendiri. Berikut absen. Absen itu nggak usah lama-lama, satu-satu habis waktunya ya. Nah, karena kecuali yang pertemuan pertama dulu semester 1. Nah, ini guru harus paham siapa namanya, harus cepat paham. Jadi yang nggak masuk saja, yang sakit mungkin itu saja. Demikian juga observasi sikap. Tidak usah satu persatu lihat, tengok sana, melototi, tidak usah. Nah, kita rahasia. Mungkin anak-anak yang tadi ekstrim atas, ekstrim bawah itu aja. Yang lain pandang rata. Nilai skor 3. Ini contohnya lembar observasi sikap. Nah, ini sudah penelitian saya sudah lama, tak foto-foto saja untuk contoh. Ini lembar observasi pembelajaran. Nah, pakai metode ini dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian lembar observasi kinerja. Jadi selain sikap juga kinerja. Seperti ini contohnya. Nah, oke, kita lihat sedikit. Ini harus dilampirkan semua. Jadi orang sebelum PTK ini sudah kita siapkan. Nah, nanti selesai PTK ini didokumentasikan untuk lampiran laporan nanti. Jadi PTK itu banyak lampirannya. Nah, bukti fisiknya bahwa PTK itu sungguh-sungguh itu seperti ini. Semakin banyak lampiran, tapi lampiran yang ada kaitannya dengan tubuh laporan. Di bab 4 ya. Bab 4 misalnya laporan ya, hasil penelitian dan pembahasan. Laporan ini akan menyampaikan bahwa kinerja anak pada pertemuan ini atau akhir siklus itu mencapai misalnya 88 berapa ini? 77%. Nah, pada ini aktif berinisiatif, yang kurang bagian apa. Maka secara umum kinerja siswa misalnya 85% pada akhir siklus ya. Berarti hari ini sudah tercapai target indikator yang kemarin berapa? 80 misalnya di perencanaan. Ini udah 85, berarti bisa stop di akhir siklus 2. Ini gunanya target indikator itu untuk stop atau belum. Ini contohnya, ini sudah ditabulasi, ini hanya untuk contoh saja dari semua siswa. Jadi ini Bapak Ibu guru, jadi data terlampir di lampiran berapa, sampaikan ini lampiran berapa ini. Nah, jadi tubuh laporan itu selalu menginformasikan persen-persen itu, kemudian data lengkapnya terlampir di lampiran berapa. Berarti ada lampirannya itu. Jadi ini gunanya lampiran. Ada laporan penelitian yang lampiran nggak sebut lampiran ini dan tidak disebut di tubuhnya bahwa ini hubungan berapa persen ini lampirannya di mana, nggak sebutkan, sehingga lampiran ini terpisah dari tubuhnya, tidak boleh. Jadi lampiran ini harus ada kaitannya dengan tubuh laporan bahwa ini data lengkapnya gitu maksudnya. Sedangkan yang di pembahasan itu yang kita bahas adalah hasil penelitian maupun pembahasan itu hanya persen-persennya ini, data globalnya agar nggak terlalu panjang begitu. Nah, ini contoh. Jadi ini sudah harus kita siapkan dan selalu kita setiap pertemuan, setiap apa itu yang kita butuhkan kita dokumentasikan untuk laporan nanti, untuk lampiran. Dan lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran awal akhir. Jadi pembelajaran pembukaan sampai penutup itu ada lembar pengamatannya. Ini diisi oleh teman kita yang duduk di belakang tadi, kolaborator. Apa yang tulis? Eviden yang ada kaitannya dengan apa yang sedang kita tuju untuk masing-masing siklus tadi. Ya secara umum, tapi itu harus yang fokus juga. Kalau motivasi itu harus kita perbanyak situ. Namanya vignette atau catatan lapangan. Contohnya seperti ini. Jadi ini juga harus dilampirkan
Oh, ini vignette lah, pertemuan berapa misalnya. Nah, ini coba. Pendahuluan guru membuka pelajaran dan seterusnya. Guru ini. Jadi ini eviden. Nah, ini vignette pertemuan 3 siklus 1 tanggal berapa. Apa materinya. Nah, ini disebutkan sampai akhir. Ini namanya vignette. Yang ini juga dilampirkan bahwa pembelajarannya ada gambarannya seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian dokumen foto. Jadi teman kita juga kita minta foto waktu sesi pembukaan, pelaksanaan tutup. Syukur kalau Bapak Ibu punya HP dan bisa atau punya apa yang bisa untuk perekam, itu lebih bagus. Sehingga catatan lapangan itu tidak merepotkan waktu awal karena bisa melihat videonya nanti di setel kemudian membuat catatan lapangan. Ini alternatif. Kemudian kesiapan media. Dan memasang media itu juga yang bagus melibatkan siswa membantu colok kabelnya atau apa sampai siap. Dan ini di RPP juga ada alokasi waktunya kira-kira berapa. Misalnya 3 menit, 5 menit sampai ini ada kesiapan belajar atau readiness, kesiapan anak-anak. Begitu. Kemudian pada akhir pembelajaran, kalau tadi waktu pas pelaksanaan pembelajaran seperti itu, sebelum tadi seperti itu, sekarang akhir. Nah, perlu ada kertas kecil dibagi siswa. Syukur kalau dalam bentuk checklist sudah ada pertanyaannya, kemudian cek anak itu setuju tidak setuju. Untuk apa? Untuk menjaring data tentang pembelajaran tadi, tanggapannya seperti apa menyenangkan atau apa terkait motivasi ya. Itu hanya singkat saja, paling sekitar 30 detik, makanya 5 pertanyaan yang sudah ada cek gitu ya. Untuk apa? Untuk diskusi refleksi akhir pertemuan. Untuk bahan diskusi saja kali ini. Nanti angket itu baru untuk pertemuan. Ini untuk membantu kita bantu diskusi. Dan setelah selesai semua tadi kita ajak kolaborator kita untuk musyawarah refleksi akhir pelajaran ya. Jadi ada refleksi besar akhir siklus, ada refleksi pelajaran. Kan can do see. Plan do see, direncanakan, dikerjakan sambil diamati, kemudian refleksi. Seperti itu. Musyawarah refleksi bersama kolaborator dengan eviden-eviden yang dikumpulkan tadi selama masa pembelajaran. Untuk apa ini? Untuk perbaikan RPP pada pertemuan berikutnya. Untuk apa lagi ini? Untuk memperbaiki media kita. Mungkin Pak warnanya tadi terlalu mencolok gini-gini misalnya. Kalau berupa metode atau berupa strategi pembelajaran, Pak langkah-langkahnya tadi agak jadi ini tadi yang kertas kecil tadi berguna untuk revise, perbaikan, dicatat rapi dan kemudian diparap antara hasilnya diparap dengan kolaborator kita untuk sahnya. Dan menulis dan mengadministrasikan catatan pelaksanaan pembelajaran vignette tadi. Jadi menulis, kalau tadi belum tulis, kalau berupa video ditulis lagi. Lihat videonya di style. Dan notulen hasil refleksi juga harus ada. Hasil pertemuan Anda, guru pelaksana penelitian dengan kolaborator, ada notulennya lah, apa hasilnya tadi, rekomendasinya apa, ditindaklanjuti dengan revisi. Dan setelah itu segeralah melakukan revisi. RPP pertemuan berikutnya dibuat berdasarkan masukan-masukan atau feedback umpan balik dari tadi hasil musyawarah refleksi tadi. Oke, seperti ada masukan, media yang sudah ada sepertinya. Oke, dan itu tadi Bapak Ibu pertemuan. Nah, sekarang data awal akhir berikutnya yang harus ada pada mindset kita bahwa pelaksanaan PTK itu, dan harus nanti didokumentasikan tiap langkah-langkahnya, yaitu refleksi besar akhir siklus setelah pertemuan 1, 2, 3, baik pada siklus 1 nanti maupun siklus kedua nanti. Siklus tadi apa? Motivasi yang kita tujuan kita tingkatkan, kemudian siklus kedua nanti kita fokus pada kinerja. Akhir siklus 1 sesuai tujuannya dibagikan angket motivasi. Jadi begitu pertemuan 1, 2, 3 seperti yang saya sebutkan di depan tadi sebelum ini. Nah, itu akhir siklus. Sudah di pertemuan pertama sudah di revise, kedua udah revise, ketiga pasti sudah, dan dikasih angket motivasi anak-anak untuk menanggapi perasaannya, motivasi baik motivasi internal dia, intrinsik maupun ekstrinsik, karena
iming-iming nilai atau pujian itu ekstrinsik yang luar dari diri siswa. Selama tindakan siklus 1 terdiri dari 3 pertemuan tadi. Apa yang kita lihat motivasi, maka angket motivasi. Di samping itu juga dibarengi dengan wawancara juga, bagaimana mereka menanggapi pembelajaran dengan media itu ya, dan seterusnya. Nah, ini harus akhir siklus harus bagikan angket ini. Kalau hasil angket ini ternyata sudah melebihi target indikator tadi, nah, berarti stop untuk motivasi di siklus pertama 3 pertemuan. Seperti itu. Tapi kalau ternyata belum mencapai target indikator yang kita di bab 3 tadi, ada target indikator di akhir bab 3, maka itu berarti ya lanjut dulu, mungkin 1 kali lagi dan sebagainya, atau 2 kali. Seperti itu Bapak Ibu, gunanya bab 3 ada target pencapaian indikator. Dan akhir siklus lagi itu membandingkan penilaian motivasi sebelum dan setelah tindakan. Nah, motivasi sebelum itu kapan ya? Akhir semester 1 kan kita kasih angka motivasi. Kenapa anak-anak kok malas belajar BKN? Di akhir semester 1 dulu sudah kita kasih motivasi yang untuk bahan musyawarah di MGMP itu. Nah, itu misalnya nilainya misalnya 3, 2, 2 misalnya itu ya. Setelah ada tindakan. Dengan tabulasi, dibuat grafik batang, ternyata meningkat. Nah, seperti itu. Meningkat motivasinya. Maka inilah namanya diadakan refleksi akhir siklus. 1 putaran tadi ada 3 pertemuan tadi. Apakah tujuan peningkatan motivasi sesuai target per indikator motivasi yang telah ditetapkan di bab 3 tadi, akhir tadi. Oke. Bila sudah tercapai, maka lanjut ke siklus 2. Bukan motivasi lagi tujuan kita, tapi meningkatkan apa tadi? Peningkatan kinerja. Itu. Jika belum, ya diperbaiki lagi, ditambah pertemuan lagi. Begitu seterusnya, sama seperti ini berlaku pada siklus kedua. Namun yang kita target nanti adalah apa tadi? Peningkatan kinerja. Karena penelitian saya adalah meningkatkan motivasi dan kinerja siswa ya, pada pembelajaran PKN kelas berapa, siswa kelas berapa, melalui atau menggunakan metode GITIK tadi, grup investigasi dengan berbantuan media TIK, teknologi informasi komunikasi, karena website sekolah. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih tentang gambaran bagaimana itu PTK itu apa, dan bagaimana apa-apa mindset yang harus ada pada diri kita. Nah, nanti pada saatnya kita melakukan penelitian tindakan kelas. Begitu untuk pertemuan atau sesi 2 kali ini. Untuk video sesi 3 nanti jangan dilewatkan, karena itulah nanti PTK akan kita gambarkan seperti apa 2 siklus tersebut. Mudah-mudahan umur panjang, sehat semua ya, jaga kesehatan, dan mari kita berkarya yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.